Apakah Anda melihatnya ini hanya sekedar macam semata atau memang betul kemerdekaan di dalam politik ini? Menurut seperti apa? Anda untuk Mandela. Sorry, tadi yang dimaksud saya fokusnya apa? Jadi salah fokus sama ideologi ya. Oh ya, oke oke. Ya, 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 apa yang ditampilkan oleh Pak Jadi begini Pak Kepala, jadi menindaklanjuti pertemuan kita sebelumnya. Jadi hari ini yang kemarin itu mengatakan sedikit pemahaman mungkin ya tentang kompetensi yang lemah. Jadi sesuai dengan raport yang di sini yang lemah di kompetensi kewirausahaan. Nah, kemudian setelah yang buka di kewirausahaan ini kan beberapa indikator di sini. Nah, tetapi di sini saya tidak sangat lemah sekali di dua indikator, malah tidak paham sekali. Yang pertama ini saya belum memahami program-program inovatif yang bisa meningkatkan keefektifan sekolah dengan baik. Itu yang pertama yang lemah. Jadi mohon ini penjelasannya. Nah, kemudian yang kedua, saya juga tidak memiliki pengalaman dalam meningkatkan pengetahuan warga sekolah, dalam pengetahuan dan keterampilan melalui kerja keras dan semangat pantang menyerah. Nah, jadi yang dua indikator ini yang saya mohon kepada Bapak sekolah pemahaman mungkin agar kompetensi saya di indikator itu bisa meningkat. Jadi saya kira kita mulai dari yang dulu ya, dari apa namanya, kadang-kadang banyak dari kita itu persepsi kita sempit dengan kompetensi kewirausahaan. Jadi banyak di antara kita yang beranggapan bahwa ada kata wirausaha itu konotasinya ke uang aja gitu. Bagaimana sekolah itu bisa menghasilkan uang melalui kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah itu yang banyak. Padahal kan bukan sesempit itu ya. Jadi kompetensi kewirausahaan itu sebenarnya lebih kepada karakter dari kepala sekolah atau aja sikap dari kepala sekolah itu yang seperti itu, dia yang berpikir inovatif, kemudian kerja keras, pantang menyerah dan sebagainya. Itu kesana dia. Misalnya kalau kita di sekolah di sini kita berusaha menciptakan kebijakan yang sifatnya inovasi ya, sifatnya inovasi yang kemudian nanti kita harapkan bisa menaikkan mutu pendidikan lah di sini. Misalnya ada tentang misalnya di bidang kegiatan literasi, misalnya kita berusaha sekarang mengadakan fasilitas-fasilitas yang ada kaitannya yang menunjang kegiatan itu. Misalnya ada sekarang kita adakan beberapa berugak literasi kan, misalnya sementara yang konvensional kegiatan literasi itu fokus ke perpustakaan gitu, tidak ada di luar. Misalnya kalau orang baca ya di luar saja, di perpustakaan. Nah itu kita berusaha berinovasi bagaimana kalau kegiatan membaca itu bisa juga di luar, kita siapkan nah itu model-model kegiatan ulang. Nah, sudah yang bisa sedikit menangkap. Memang pemahaman saya sebelumnya memang seperti yang tadi dijelaskan. Saya memahami kewirausahaan itu nanti larinya seperti itu. Ada menyangkut masalah dana dan macam-macam, pemahaman saya. Tapi setelah sekarang ini saya bisa memahami sedikit. Ternyata kewirausahaan itu menyangkut masalah inovasi pada sekolah, kreativitasnya. Nah, sekarang kan ini kalau saya lihat ini di Pak Kepala ya, di sekolah Pak Kepala sekarang ini dulu tidak seperti ini. Seperti ini dan saya kira Pak Kepala sudah menerapkan kewirausahaan itu. Berarti sebagai seorang kepala sekolah ini kita harus punya mimpi. Iya betul. Kan? Iya betul. Mimpi besar. Betul sekali. Nah, kemudian nanti mewujud mimpi itu. Nah itu mungkin. Kan nanti akan ada kendala, akan ada hambatan. Seperti apa kira-kira?
Nah, misal saya anukan dengan contoh aja ya. Ya, jangan. Misalnya di sini saya punya mimpi yang besar sekali, bahwa sekolah ini ada sekolah green school, sekolah apa saja itu, yang sekolah alam gitulah. Terus sekolah sehat, ya sekolah sehat. Nah, di sekolah sehat ini saya punya mimpi suatu saat nanti sekolah ini betul-betul sekolah sehat, bukan saja dengan target ikut lomba gitu, enggak, tetapi semata-mata bahwa ini menjadi sebuah sekolah sehat ya. Ikut lomba itu target kedua itu ya, tidak ada lomba tapi di sini ada sekolah sehat. Nah, sementara yang sudah jalan, misalnya pertama kita punya mimpi punya ruang UKS yang apa istilahnya, yang memadai lah gitu ya, yang presentatif gitu kan. Perlu tahu yang kemarin kita punya ruang UKS ukurannya 2 meter kali 2 meter di atas. Nah, akhirnya kita coba wujudkan dalam berbagai ada tahapan-tahapannya. Tahap sekarang kita udah buat sekarang yang ukurannya lebih representatif, ukuran 6 kali 8 malah gitu, sampai berapa ada fasilitasnya lengkap dengan kondisi yang mewah ya, lumayan mewah lah gitu. Jadi ada ruang rawat putra, ruang rawat putri, ada toiletnya, ada lobbynya dan sebagainya. Nah, sehingga mimpi ke depan yang belum ini. Oke, nanti dulu itu Pak Kepala, nanti kita kan dulu yang sudah saya lihat sendiri hasilnya seperti apa. Nah, kan dalam kemudian mimpi kita kan nggak sendirian kita nih. Betul. Kan nggak sendirian. Nah, sekarang nanti di situ bagaimana Pak Kepala itu kita mimpi Bapak Kepala sebagai apa di situ betul dalam mimpi itu. Kan bisa sendirian kita mewujudkan. Betul. Jadi tapi yang penting sekarang pertama kita punya mimpi gitu punya mimpi. Nah, sekarang mimpi itu kita coba coba kasih tahu atau beri pemahaman atau gimana lah, kita kasih tahu teman-teman bahwa ini ada mimpi gitu. Dan itu ada teknisnya supaya mimpi yang ada di otak kita bukan menjadi mimpi pribadi, tapi mimpi semua. Nah, gitu. itu yang saya maksudkan ya. Menjadi mimpi kita semua. Mimpi semua jadinya. Akhirnya kalau menjadi mimpi semua, akhirnya kita berusaha mewujudkan bersama-sama, tidak sendirian kita kan gitu ya. Nah, sekarang kejadian itu agar mimpi kita itu bisa menjadi mimpi kita bersama dengan teman-teman kita di warga sekolah itu bagaimana itu? Nah, makanya itu ada kadang-kadang teknik kiat-kiat tersendiri sendiri kita menyampaikan gagasan atau ide kita ke teman-teman supaya apa yang menjadi ide kita itu bisa diterima tanpa teman-teman merasa terbebani gitu. Misalnya contoh ini, mana kalau kita begini gitu. Atau misalnya kita tunjukkan dengan sikap, misalnya kita ingin sekolah bersih gitu, sekolah sehat, maka kita sebagai pimpinan dulu harus menerapkan budaya bersih itu kan ya, bagaimana supaya sekolah bersih. Nah, pas kita jalan lagi menerapkan sekolah bersih, kan di sana muncul, oh ternyata kita kurang cuci tangan, tempat cuci tangan misalnya. Gimana kalau kita buatkan, kita ajak teman-teman juga kan, kita buat tempat cuci tangan. Oke teman-teman, kita laksanakan, lihat kondisi keuangan memungkinkan apa enggak. Kalau memungkinkan, ayo kita buat. Seperti itulah dia modelnya. Nah, kira-kira ada kendalanya pasti ada lah. Pasti ada lah ya. Kira-kira apa kendalanya? Kalau kendala sih di sini mungkin termasuk partisipasi ya. Kalau kita di sini ada kepedulian gitu. Artinya ada sih kepedulian, sudah ada, cuman perlu ditingkatkan gitu. Artinya misalnya sekarang kita ingin sekolahnya menjadi sekolah bersih, sekolah sehat, kan harus semua ikut peduli lah gitu. Misalnya dilihat ada anak yang buang sampah sembarangan, harus semua guru yang negur itu nggak boleh. Nah, itu yang masih perlu kita tingkatkan di sini. Jadi belum semua kita yang peduli. Iya, perlu contoh perlu contoh ya. Pertama contoh dari pimpinan. Dan saya sudah akui dan lihat betul perubahan dulu dengan sekarang di sini ketika yang Bapak itu memang luar biasa. Itu
itulah yang Ya, motivasi saya alhamdulillah, ya. kesinilah untuk Ah. menambah wawasan saya tentang kewirausahaan. Nah, tertarik saya dengan yang terpotong tadi Pak Kepala. Ah. Kalau Pak Kepala ini punya mimpi ke depan, Mimpi ke siapa depan. tahu nanti itu juga bisa lah. Betul. Kira apa? Ini kaitannya dengan ini, dengan sekolah sehat tadi ya. Salah satu syarat juga sekolah sehat itu kantinnya sehat. Nah, itu yang menjadi mimpi saya sekarang ya. Saya punya mimpi pernah lihat di mall ya, Ya, di mall ada. Jadi di mall itu ada kantin besar berisi los gitu ya. Nah itu yang ingin jadi mimpi saya. Kita kebetulan punya lahan di sebelah sana dan udah sekitar 2 tahun berjalan ya, kalau nggak salah 2 tahun. Dulu kan anak-anak keluar belanja pas istirahat semua keluar gerbang. Terus belanjanya di luar, sehingga penuh jalan itu semua. Terus sekarang setelah kita masukkan ya dagang-dagang itu ke dalam gerbang, kita kunci dengan mengambil lokasi di belakang. Jadi sementara di sana masing-masing dagang itu buat sendiri, lapak-lapak sendiri. Nah sekarang bagaimana sekolah itu membuat sendiri, yang membuat dia di dalam jadi ada tempat makannya khusus, kemudian ada luas-luasnya yang permanen, bersih jadinya gitu. Dagang-dagang itu masuk ke luas itu dengan tentunya dengan sewa macam itu, pemeliharaan itu udah masuk wira swasta di situ, wira usaha kan. Kira-kira itu bagaimana nanti caranya mengajak teman-teman? Saya kira dengan aja, dengan pemahaman dan mengajak dia melihat kondisi nyata. Kan sekarang kondisi nyata dia lihat ya. Jadi dagang ngumpul di situ, anak-anak belanja di situ, tapi tempatnya masih kumuh, kan nanti tinggal bagaimana kalau kita buatkan yang lebih bagus, lebih bersih. Berarti jadi sementara ini kan dagang-dagang itu di luar sekolah begitu. Dulu, sekarang udah masuk ya. Dulu ya. Sekarang udah kita masukkan. Jadi sekarang udah ada anak keluar, nggak ada anak keluar pas jam pelajaran, semua dagang udah masuk, pentol masuk. Tapi tidak semua benar. Jadi setiap dagang yang masuk itu punya kartu dia dibuatkan. Jadi yang boleh masuk berdagang di situ ada yang punya kartu. Nah ini kan kantin sehat ini. Pak. Iya, Nah, betul. berarti kan ada bedanya dengan kantin biasa. Betul. Kira-kira yang menonjol ini bedanya. Kalau kantin sehat itu tentunya ada protokol kesehatan. Ya. Pertama bersih, lingkungannya bersih, kemudian makanannya juga bersih, ya gitu ya. Jadi ada fasilitas kebersihan juga di situ, tempat cuci tangan, toilet, macam-macam. Itu yang kantin sehat. Jadi sementara kan masih kayak pasar gitu, kumuh gitu. Masih buat warung apa itu. Ini kalau misalnya anak makan pecel, ya kadang-kadang nggak cuci tangan makan aja. Nah kan terus kan semua mimpi yang sudah terwujud semua itu kan tidak hanya begitu saja, tapi kan tertuang dia dalam bentuk rencana di program sekolah kan dimasukkan di situ kepala ya. Mungkin nanti itu yang mungkin saya akan ya nanti bisa dilihat di perencanaan. suatu usaha lebih jelas nanti sampai mereka. Tapi memang sekarang dengan wawancara saya yang berkepala, saya sudah sedikit memahami sebenarnya kewirausahaan itu seperti apa. Betul. Berarti bayangan saya dulu itu keliru sebenarnya kan. Berarti masalah uang ternyata kan begitu. Iya. Lebih kepada jiwa, udah lebih Jiwa kita pantang menyerah, berinovasi, mandiri, itu ya kewirausahaan. kemudian membayar teman-teman bersama Ya. kan artinya ya kita Ya butuh memahami pemahaman itu bagaimana teknis kita supaya teman-teman tidak merasa kita otoriter. nah itu sih yang jadi saya sudah dapat gambaran dan yang Pak Kepala Sekolah sampaikan memang persis seperti yang ada di indikator diagram panjang ini seperti ini ya, ada harus kerja keras, ada semangat pantang menyerah, harus kreatif, inovatif. Ya. Jadi- Kalau ada kendala cepat gimana solusinya? Iya, jadi Kayak gini misalnya, kemarin sebenarnya kan itu kita rencana di sebelah ruang guru bangun baru itu ukuran besar gitu ya.
Terus setelah konsultasi ternyata biayanya besar, nggak boleh ada di bos gitu. Nah gimana alternatif? Oh ternyata itu ada alternatif, ada ruang perusahaan kita modif gitu. Nah, Baik Pak Kepala, jadi saya sampaikan ini terima kasih, dan jadi perbincangan kita ini saya rekam Pak Kepala, ya. Nah, nanti saya akan tuangkan dalam bentuk teks, ya, dalam bentuk teks ilmu politik untuk itu, ya. Jadi saya sampaikan terima kasih ya teman-teman. semoga bermanfaat. Amin.